Baik, kita akan coba membahas apa yang menjadi kompetensi lulusan jika mahasiswa mengambil mata kuliah struktur baja 2, yaitu kemampuan untuk melakukan perencanaan struktur baja 3 lantai untuk bangunan kelas kuliah. Kita lihat deskripsi strukturnya, yaitu merencanakan bangunan gedung ruang kuliah 3 lantai. Nah, ini maksud dengan 3 lantai ini sebetulnya adalah 5 lantai jika termasuk lantai dasar dan lantai atap. Nanti kita akan lihat gambar potongannya. Kemudian pondasi menggunakan bor pile karena di lingkungan kampus tidak diizinkan untuk menggunakan tiang pancang. Karena apa? Karena kebisingan saat melakukan hammering atau pemancangan tiang pancang. Perlu dicari informasi oleh Anda sendiri tentang pondasi bor pile. Pakai diameter bor pile 600, dan jika pada satu titik kolom tidak cukup dengan satu pondasi bor pile atau tunggal, maka gunakan lebih dari satu bor pile pada satu titik kolom. Di atas bor pile harus ada pile cap atau pur yang akan menghubungkan pondasi bor pile dengan pedestalnya. Jadi baik dia tunggal maupun bor pile-nya ini lebih dari satu, maka sebaiknya atau harus digunakan pile cap. Di atas pile cap ini ada pedestal atau kolom pendek sekitar 50 cm yang pada bagian puncaknya diberikan plat landas dengan angkur yang tertanam pada pedestal dan pile cap. Jadi di atas pedestal ini atau kolom pendek ini harus ada plat landas dari baja. Kenapa? Karena IWF yang kita tempatkan pada permukaan atas dari pedestal ini akan kemudian menembus pada pedestal balok pedestal dari betonnya ya, karena baja itu tentunya lebih kuat dibandingkan betonnya, sehingga nanti akan ada penurunan dari kolom jika tidak menggunakan base plate. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Di sebelah sini misalnya ini adalah kondisi tanahnya, kemudian kita membuat bore pile tergantung dari reaksinya. Jika tidak cukup dengan satu bore pile, bisa lebih dari satu bore pile, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kemudian di atas bore pile ini ada pile cap yang menyatukan bore pile, kemudian di atas pile cap ada pedestal. Kemudian di atas pedestal harus ada base plate atau plat landas sebelum kita berikan kolomnya. Nah, pedestal ini mengapa diperlukan? Karena jika pedestal ini langsung berada di atas pile cap, maka akan tertanam dengan tanah sehingga akan terjadi korosi. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada denah dari pile cap. Ini adalah bore pile-nya. Ini contoh jika bore pile-nya adalah 2 buah. Kemudian ada jenis kolom baja beton komposit. Jadi yang maksud dengan baja beton komposit adalah jika kita dalam menggunakan IWF ini, kemudian kita bungkus menggunakan beton, dan dinyatakan sebagai komposit jika luas permukaan dari IWF ini atau besi yang ada di dalam kolom ini lebih besar atau sama dengan 4%. Jika kurang dari 4%, maka tidak dilakukan sebagai komposit. Kemudian untuk balok, nantinya kita akan menggunakan balok baja, kemudian di atas balok baja ini tentunya akan ada plat, dan plat lantai ini perlu kita hubungkan dengan menggunakan stud. Agar apa? Supaya antara balok baja ini dengan plat lantainya terjadi ikatan, sehingga plat betonnya ini bukan hanya sebagai penumpang tapi juga turut sebagai elemen struktur yang menjadi satu kesatuan dengan balok bajanya. Nah, bisa juga untuk casting dari plat lantai ini tidak menggunakan multiplex misalnya, tapi menggunakan metal deck. Kemudian yang kelima dari deskripsi tugas, ini bukan menjadi tugas besar ya, hanya menjadi kompetensi saja jika Anda mengambil mata kuliah struktur baja 2. Kolom, balok induk dan balok anak menggunakan baja IWF, tetapi sebaiknya dikombinasikan dengan profil INP atau CNP. Cari informasi sendiri tentang profil jenis IWF, INP, CNP
dan share dalam email bersama di antara Anda semua. Kemudian kolom menggunakan baja IWF tanpa selimut beton. Jadi kolom bukan merupakan penampang komposit ya. Jika komposit maka kita akan menggunakan beton sebagai selimutnya. Kemudian plat lantai menggunakan metal deck dan beton cor in situ. Jadi plat lantainya harus cor di tempat, bukan merupakan precast. Untuk balok difungsikan sebagai balok komposit dengan lantai. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian atap bangunan berupa plat beton datar sehingga tidak menggunakan kuda-kuda. Ya, tidak menggunakan kuda-kuda baja. Seperti yang ada di mata kuliah baja 1 itu tidak digunakan. Kemudian pembebanan. Pembebanan terdiri dari beban mati atau dead load. Kemudian ada live load-nya ya. Live load-nya ini nanti kita akan mempunyai ruang kelas di mana di antara ruang kelas dan ruang kelas lainnya ada koridor. Nah, beban hidup pada koridor ini adalah 300 kg per meter persegi. Di ruang kelasnya 250, anak tangganya 250, tapi pada bordes tangga menjadi 300. Mengapa 300? Karena pada bordes tangga ini pelakuannya seperti pada koridor, karena pada bordes tangga ini tempat berkumpulnya orang dalam arah naik dan dalam arah turun. Kemudian pada dak atap beban hidupnya 100 kg. Nah, kenapa dibedakan dengan yang di ruang kelas? Karena ruang kelas itu kan rutin dilakukan terus menerus sehingga ada beban hidup yang aktif, sedangkan pada dak atap itu hanya sesekali saja ada orang yang bekerja di atas untuk melakukan perbaikan misalnya. Kemudian ada beban angin 25 kg per meter persegi bidang dinding. Kemudian beban gempa, karena kita belum belajar gempa, maka beban gempanya akan diberikan, yaitu sebesar 200 ton pada lantai 1, 2, 3, sedangkan pada atapnya sebesar 100 ton. Kemudian ada beban lain yaitu superimposed dead load atau SDL. Jadi yang dimaksud dengan superimposed dead load, superimposed itu adalah beban-beban yang bekerja setelah rangka bangunan terbentuk. Dinding. Kita asumsikan menggunakan dinding pasangan bata merah. Kemudian berat berikut plesteran, acian itu per meter perseginya adalah 250 kg per meter persegi. Plafon itu 18 kg, SDL dinding ini 250 kg per meter persegi, kemudian plafonnya 18 kg per meter persegi. Kemudian untuk adukannya ini per meter perseginya itu adalah 21 kg untuk tebal adukan 1 cm. Nah, karena kita akan menggunakan tebal adukan 2 cm, maka beratnya menjadi 42. Kemudian keramik. Keramik ini sebetulnya tergantung dari keramik jenis apa yang akan kita gunakan. Nah, ini diasumsikan adalah 50 kg per meter persegi. Sehingga superimposed dead load dari total untuk lantai adalah 18 ditambah 42 ditambah dengan 50 sehingga 110 kg per meter persegi. Nah, sekarang kita lihat untuk pembebanan gempa yang tadi diberikan 200 dan 100 ya. Di sini ada denah bangunan. Nah, denah bangunan ini memperlihatkan kolom-kolom yang warna kuning, di mana kolom-kolomnya ini memberikan sumbu simetri ya, sumbu lipat dalam arah horizontal dan arah vertikal. Nah, artinya bahwa pusat kekakuan, yang dimaksud dengan pusat kekakuan adalah di mana kolom-kolom ini atau elemen vertikal ini ya, jika kita mencari titik beratnya akan ada di sini. Nah, sedangkan pusat massa, jika kita melihat keseluruhan dari denah ini, karena di sini tidak ada lubang, maka pusat massanya akan di sini juga. Artinya antara pusat massa dan pusat kekakuan itu akan berimpit. Jadi sebaiknya jika mendesain antara pusat massa dan pusat kekakuan itu berimpit. Itu akan lebih baik dibandingkan jika ada eksentrisitas ya, atau jika antara pusat kekakuan dengan pusat massa itu tidak berada pada satu titik. Kenapa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini misalkan kolom yang di sini saya lepas ya, sehingga pusat massanya
karena ini adalah denah bangunannya, maka dan tidak ada lubang, maka pusat massanya tetap di sini. Tetapi karena kolomnya ini hilang, maka dalam sumbu horizontal pusat kekakuannya akan tetap di sini, tapi dalam sumbu vertikalnya tidak lagi berada pada segaris dengan pusat massa. Jadi pusat kekakuannya bergeser ke sini. Artinya apa? Jika ada gaya gempa yang bekerja, gaya gempa itu kan tidak bisa kita atur arahnya ya. Jadi dia acak. Nah, jika ada gempa yang bekerjanya adalah seperti arah yang warna putih, maka akan memutarkan bangunan ini sehingga menjadi yang kotak warna merah ini. Ya, kenapa? Karena gempa itu bekerja pada pusat massa, sedangkan pusat kekakuannya di sini. Jadi titik putarnya itu ada di sini, sedangkan gayanya di sini, sehingga nanti dia akan berputar seperti ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah kolom-kolom yang terjauh atau yang berada pada sudut-sudut ini akan mempunyai gaya-gaya yang paling besar karena harus menahan torsi dari seluruh bangunan. Jadi sebaiknya hal yang seperti ini dihindarkan atau dihindari. Tapi jika tidak memungkinkan, ya sudah dihitung sehingga kita memerlukan tulangan-tulangan yang lebih banyak pada kolom di sudut-sudut bangunan ini. Atau dalam hal ini karena kita menggunakan profil baja, maka profil baja untuk sudut-sudut pada bangunan ini akan memerlukan profil yang lebih besar dibandingkan dengan kolom-kolom yang lain. Nah, sekarang kita lihat tentang beban gempa. Ini adalah representasi dari denah dari bangunan yang warna putih ini. Karena gempa itu tidak pernah bisa diatur arahnya kemana, maka dalam melakukan kombinasi pembebanan, nah yang dimaksud dengan kombinasi pembebanan adalah kombinasi yang memungkinkan terjadi, kombinasi beban yang mungkin terjadi. Jadi semua beban-beban yang ada pada bangunan ini yang mungkin terjadi harus kita perhitungkan. Nah, misalnya kita lihat yang warna merah dulu ya. Jadi dalam kombinasi beban gempa, nanti kita harus mencari beban gempa dalam arah X dan arah Y. Yang pertama kali adalah kita harus memasukkan beban gempa untuk 100% gempa arah X dan 30% arah Y. Itu sebetulnya adalah jika kita membuat supaya dia menjadi komponennya ya. Nah, sebetulnya yang bekerjanya dengan kita mengambil 100% X dan 30% Y, itu adalah sebetulnya arah gempa yang ini yang mau kita ambil. Nah, kemudian kita mengambil kombinasi yang ke arah kiri atau minus 100% gempa arah X dan plus 30% arah Y, yang sebetulnya adalah untuk mendapatkan kombinasi gempa yang ke arah sini. Kemudian yang ini adalah 100% gempa arah X tapi ke kiri atau minus, dan ini adalah minus 30% gempa arah Y, dan seterusnya seperti yang lain. Nah, selain kita mengambil 100% gempa arah X, juga kita balik nanti menjadi seperti ini. Gempa arah X-nya diambil 30% dan terhadap Y-nya diambil 100%. Ya, jadi nanti akan ada 4 buah juga di sini, kombinasinya sama seperti yang tadi. Kemudian properti material, untuk seluruh beton gunakan K300. Untuk bajanya gunakan BJ37. Kemudian untuk tulangan ini terpakai di mana? Tulangan itu terpakai pada saat kita menghitung pedestal, ya. Jadi pedestal kan harus diberikan tulangan, karena pedestal itu bukan buat dari IWF, tapi menggunakan kolom beton yang pendek. Ya. Untuk diameter kurang dari 12 mili, maka digunakan 240 megapascal. Untuk yang lebih besar dari 12 mili, diameternya digunakan tegangan 400 megapascal. Untuk metal deck, ikuti mutu yang dapat dari vendor atau supplier, cek dari internet. Kemudian untuk profil-profil kolom dan baloknya, gunakan produk dari Gunung Garuda seperti yang sudah kita gunakan pada mata kuliah Baja 1. Kita bisa menggunakan H-beam, tapi ingat ya bahwa H-beam ini kan mahal dibandingkan IWF. Maka kita akan mencoba menggunakan IWF dulu seperti yang ada di sini. Ya.
Nah, nanti kita akan melihat bahwa bangunan ini juga akan memerlukan bracing ya, atau pengaku. Nah, pengaku-pengaku ini kita gunakan saja T-beam. Jadi ini dari IWF yang kemudian kita potong jadi dua sehingga berbentuk T. Daripada kita menggunakan double siku, maka akan lebih banyak sambungannya. Jadi lebih praktis menggunakan T-beam ini. Nah, jika kolom-kolom ini tidak kuat, ya, khususnya di lantai 1 pada sudut-sudut, maka kita bisa menggunakan king cross. King cross ini merupakan penggabungan dua IWF sehingga berbentuk seperti ini. Nah, jika kita misalnya menggunakan king cross terlalu besar, maka kita bisa menggunakan queen-nya ya. Queen cross. Jadi queen cross ini pada sebelah sini tidak ada IWF-nya, jadi penggabungan antara IWF dengan T-beam. Nah, ini yang dimaksud dengan metal deck ya. Jadi penggunaan metal deck ini adalah melintang terhadap arah baloknya. Ya. Apa manfaat dari metal deck ini? Dengan metal deck ini kita tidak menggunakan bekisting lagi, tidak menggunakan perancah, sehingga proses pengecoran dari setiap lantai bisa dilakukan sekaligus sehingga menghemat waktu. Dan metal deck ini bisa berfungsi sebagai tulangan tarik atau tulangan bawah, sehingga tulangan bawah tidak memerlukan lagi tulangan, cukup diberikan tulangan atasnya. Nah, ini ada beberapa contoh metal deck dari berbagai sumber yang diambil dari internet. Ya, ukuran-ukurannya berbeda-beda. Demikian juga dengan bentuknya, meskipun secara garis besar bentuknya akan sama, tapi ada detail-detail khusus yang berbeda antara satu pabrik dengan pabrik lainnya. Seperti misalnya ini ada protrude shape, ini adalah untuk membuat supaya lekatan antara balok dengan metal ini menjadi lebih kuat. Ini juga ada contoh-contoh lain yang saya ambil dari internet. Nah, sekarang kita masuk ke denah bangunan ya. Ini adalah denah arsitektur yang saya gambarkan secara sederhana dan menggunakan PowerPoint. Nah, jadi di sini ada ruang kelas ya. Jadi yang warna hijau ini ruang kelas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi dalam satu lantai ada 7, ada 14 ya, ada 14. Kemudian pada bagian kiri ini ada ruang dosen ya. Ada ruang dosen, ini ada ruang dosen, boleh digabungkan antara dosen pria dengan wanita, misalnya digabungkan berdasarkan bidangnya, misalnya bidang struktur, kemudian ada bidang air, bisa juga dipisahkan antara ruang dosen wanita dan pria. Kemudian di sini ada musola ya, ada musola untuk pria. Kemudian berarti di sini adalah nantinya akan ada tempat wudhu, kemudian ada toilet ya di bawah tangga untuk pria tentunya, karena musolanya inilah musola pria. Kemudian di sini ada musola wanita, di sini tempat wudhu wanita juga dan toilet untuk wanita juga. Semuanya di bawah tangga. Nah, sebagai informasi bahwa di sini saya memberikan kotak-kotak seperti ini. Kotak-kotak ini mewakili ukuran 2 meter ke 2 meter ya. Nah, jadi panjang dari bangunan inilah 60 meter, sedangkan lebarnya adalah 27. Jadi di sini ada kelas-kelas, kemudian berarti kelasnya ini ukurannya adalah 6 dikalikan dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalikan dengan 12 ya. 6 dikalikan dengan 12 meter. Kemudian di sini adalah koridornya. Nah, ini saya coba memberikan ilustrasi tentang ruang di bawah tangga. Nah, tangganya ini saya buat memang memanjang seperti ini ya, kemudian datar, kemudian tangga lagi, baru kemudian naik ke lantai atasnya. Jadi ini adalah lantai bawahnya dengan jarak sekitar 4 meter ya. Kemudian ini sudah mencapai di tangga bagian atasnya. Mengapa dibuat seperti ini? Supaya di bagian bawahnya bisa kita manfaatkan. Nah, ini kurang lebih 2 meter.
Jadi yang 2 meter ke kiri ini adalah untuk tempat loker. Tentunya tidak bisa sampai ke sudut bawah sini ya tempat lokernya. Mungkin sampai di sini sampai sekitar 1 meter tingginya. Kemudian bagian ininya cukup tinggi karena ini 2 meter. Ini saya buat menjadi 3 meter. Jadi ini cukup sekali untuk tempat wudhu. Kemudian di sini ada toilet. Ya. Toiletnya ini bisa cukup banyak. Ini bisa untuk 2 toilet. Ya. Kemudian kita masuk ke denah pondasi dan slope untuk lantai dasar. Jadi panjang dari ruang kelas ini adalah 12, kemudian koridornya 3 meter, kemudian ruang kelas lagi. Kemudian di sini ada panjang dari seluruh bangunan ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan ini adalah 6 meter, kemudian ada ini 4 meter ya. Nah, ini naik ke lantai balok, pembalokan lantai 1 sampai dengan 4 ya. Tipikal sama ini sistem pembalokannya. Nah, tentunya karena ini jaraknya ini adalah 6 meter, tentunya ini yang saya gambarkan adalah balok-balok utamanya ya, atau balok induknya. Sedangkan balok anaknya nanti kita harus menggambarkan sendiri, yaitu balok anaknya bisa dipasang pada melintang ke sini 2 buah ya. Nah, bentuk dari ini adalah potongan melintang ya, potongan melintang dari satu jenis portal. Jadi pada portal yang pertama ini saya namakan sebagai portal tanpa bracing, tanpa pengaku. Nah, jadi ini adalah lantai dasar, kemudian lantai 1, 2, 3 atap. Ya, tentang definisi dari lantainya ini tadi harus jelaskan dulu, ada di sini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan atap. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi yang pertama adalah portal tanpa bracing. Jadi di sini adalah lantai dasar, ini koridornya, lantai 1, lantai 2, lantai 3 ini atap, di sini adalah ruang-ruang kelasnya di kanan kiri ya tanpa bracing. Ini tingginya. Nah, untuk yang lantai bawah coba kita perhatikan. Untuk yang lantai 1, 2, 3 itu tingginya floor to floor ini adalah 4 meter, sedangkan yang di bawah aja 5 meter. Kenapa 5 meter? Karena nanti posisi dari kolomnya itu nanti akan ada di lokasi pour ya, atau pile cap, dan pile cap itu kan ada sedikit di bawah permukaan tanah, sehingga untuk yang lantai bawah itu kita memberikan jarak yang lebih atau tinggi yang lebih besar dibandingkan dengan lantai 1, 2, 3-nya. Nah, ini adalah kondisi dari memperlihatkan gambar skematik ya, bahwa kita itu jika kita mempunyai bore pile maka harus kita tanamkan sampai tanah keras ya. Ini bore pile-nya misalnya ada 2, kemudian ada pile cap. Nah, antara satu kolom dengan kolom lainnya yang dihubungkan dengan pile cap ini harus kita berikan slope ya, supaya mengikat dia, supaya dia tidak menjauh atau mendekat. Kemudian ada pedestalnya. Nah, ini memperlihatkan tulangan pada dari bore pile ya, harus kita teruskan ke atas, kemudian kita ikatkan ke tulangan yang tegak lurus yang warna hijau. Kemudian ini tulangan slope-nya juga harus disatukan ya dengan pile cap-nya. Kemudian dari pedestalnya juga harus menyatu dengan pile cap-nya, dimana ini adalah elevasi lantai dasarnya atau elevasi 00. Ini adalah pedestalnya. Kemudian ini memperlihatkan skematik dari bore pile ya, yang berupa grup, ada yang 3, ada yang 4, tapi jarak yang harus dipenuhi adalah antar tiang bore pile ini, minimum adalah 2,5 D. Kemudian jarak ke pinggirnya adalah D. Demikian juga dengan yang 4 buah bore pile ini
jaraknya minimal adalah 2,5 D. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah bracing dengan eksentrik. Jadi yang dimaksud dengan eksentrik artinya dia mempunyai eksentrisitas. Nah, sehingga bracing yang warna merah yang tadi saya sampaikan ini menggunakan T-beam itu tidak berkumpul pada titik kumpul balok dan kolomnya, ya, tapi mempunyai eksentrisitas. Begitu juga di bagian atasnya. Ini yang dinamakan karena membentuk huruf A, maka dinamakan sebagai A bracing. Apa tujuan dibuatnya bracing ini? Bracing ini tujuannya adalah untuk memikul beban lateral atau beban horizontal bangunan yang datangnya dari gempa dan dari angin. Nah, jadi dibandingkan dengan portal yang tanpa bracing, maka portal yang tanpa bracing ini akan mempunyai ukuran kolom yang lebih besar karena semua gaya lateral akan ditahan oleh angin dan jadi gaya lateral angin dan gempa ini seluruhnya akan dipikul oleh kolom jika tidak menggunakan bracing. Nah, jika kita menggunakan bracing, maka sebagian dari gaya lateral itu, yaitu angin dan gempa itu, akan ditahan oleh bracing. Sehingga kolom-kolomnya akan mempunyai ukuran yang lebih kecil. Ya. Nah, ini sama bentuknya A, tapi karena dia berkumpul pada pertemuan balok dan kolom, maka dinamakan sebagai konsentrik. Nah, kemudian ada yang V bracing, karena ini berbentuk V, huruf V, tapi kemudian mempunyai eksentrisitas, maka dinamakan sebagai V bracing eksentrik. Kemudian ada juga yang V bracing, tapi dia konsentrik. Nah, ini adalah bracing yang berbentuk K, karena hurufnya seperti huruf K, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah concentric bracing, ya, karena ini bertemu, ya. Kemudian ada yang eccentric bracing, ini mempunyai jarak. Nah, kemudian bisa double A bracing, ya. Jadi bracingnya itu ada 2 dalam satu portal ini. Kemudian ada juga ini yang eksentrik, ya, double A bracing eksentrik. Nah, coba kita perhatikan, ya. Jika bangunan ini mendapatkan gaya lateral yang warna hijau, berarti kan dia akan didorong ke arah kanan. Maka yang warna hijau ini akan tertekan, ya. Ini termasuk yang ini juga, ya. Nah, jadi yang ini akan tertekan. Ya. Nah, sedangkan yang warna merah akan tertarik, ya, pada saat mendapatkan gaya dari kiri ke kanan. Nah, artinya karena baja ini kan tidak kuat untuk menahan tekan, ya, maka jika ada gaya yang warna hijau dari kiri ke kanan, maka yang warna hijau ini tidak berfungsi, ya. Yang berfungsinya hanya yang warna merah, karena warna merahnya akan tertarik. Sebaliknya, pada saat ada beban gempa atau lateral lain yang mengarah dari kanan ke kiri yang warna merah, ya, maka yang warna merah ini akan tertekan, sehingga yang warna merah ini tidak berfungsi. Yang berfungsinya adalah yang warna hijau, ya. Oke. Jadi itu ingat bahwa baja ini tidak kuat menahan tekan. Dia cepat sekali buckling. Kemudian ini ada double V bracing. Kemudian ini double V bracing eksentrik. Kalau yang ini tadi konsentrik, ini eksentrik. Nah, sekarang ini diperlihatkan, ya, satu kondisi di mana ada portal yang menggunakan A bracing eksentrik, ya. Eksentriknya di bagian sini. Nah, pada saat didorong karena adanya beban lateral, maka pada bagian ini akan terjadi sendi, ya, dia akan leleh.
akibat adanya beban gempa ini. Apakah ini kemudian menjadi masalah? Tidak ya, kita bisa tetap mengkondisikan bangunan ini tetap berdiri dengan baik, ya, tidak runtuh. Nah, sekarang tadi disampaikan bahwa untuk bracing ini tidak kuat menahan tekan, kuatnya menahan tarik. Maka sekarang sudah lama sebetulnya ya, ada yang namanya unbonded brace frame. Artinya kalau kita punya bracing, ini adalah gambaran bracing. Bracing ini kan tidak kuat menahan tekan. Kenapa? Karena dia akan tertekuk ya. Nah, maka supaya bracing ini bisa berfungsi tarik dan tekan, maka kemudian diselimuti dengan beton. Nah, tapi selimut betonnya itu harus diberikan yang gambar arsir ini ya, sehingga dia menjadi loose atau tidak terikat, tidak ada lekatan antara betonnya dengan bajanya, maka dinamakan unbonded brace frame. Untuk apa? Untuk mencegah supaya bracingnya ini tidak menekuk. Efeknya kemana? Kita lihat ke sini ya. Nah, ini tadi jika ada gaya lateral ke kanan, tadi disampaikan bahwa yang hijau ini tidak bisa berfungsi karena tertekan. Tetapi jika kita menggunakan unbonded brace frame, maka ini menjadi tidak bisa tertekan. Akibatnya apa? Akibatnya ini menjadi bisa berfungsi meskipun dia ada gaya ke kanan. Dan jika ini menggunakan unbonded brace frame, maka ini bisa menahan gaya gempa juga. Sehingga gaya gempanya tidak hanya ditahan oleh yang warna merah, tapi juga yang warna hijau. Akibatnya apa? Akibatnya kolom-kolomnya menjadi lebih kecil lagi. Karena sudah terbantu oleh bracingnya tadi. Oke. Nah, kemudian tahapan pemodelan SAP 2000 ya. Yang pertama dalam memodelkan SAP 2000 adalah kita sudah sempat belajar pada mata kuliah Baja 1. Yang pertama adalah kita membuat geometri struktur, kemudian properti material, kemudian kita membuat properti penampang, pembebanan, kombinasi pembebanan, kemudian kita run. Setelah itu kita melihat hasilnya. Hasil yang harus dicek adalah apa? Yaitu reaksi, deformasi balok, deformasi kolom, dan rasio kapasitas. Nah, jadi ini yang nantinya akan saya demonstrasikan bagaimana memodelkan SAP 2000 untuk mendesain bangunan 3 lantai atau 5 lantai seperti yang ada di gambar ini. Ya. Sampai di sini dulu, nanti akan dilanjutkan dengan demonstrasi pemodelan SAP 2000. Terima kasih.